Ya, pemirsa, memasuki atau tinggal menghitung jam lagi lah untuk bisa memasuki tahun yang baru di 2025. Tidak hanya semarak dan kemeriahan di berbagai titik di sejumlah daerah yang akan kita lihat, tapi tentunya yang tidak kalah penting adalah momen akhir tahun ini juga harus dijadikan sebagai momen refleksi melihat bagaimana perjalanan panjang 1 tahun ke belakang, terutama yang terjadi di Indonesia. Tentunya berbagai dinamika ini terjadi tidak hanya dari sektor sosial, politik, ekonomi. Yang menarik juga di tahun 2024 ini ada perubahan masa kepemimpinan, masa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo Subianto. Nah, kira-kira menyambut tahun yang baru, akankah ada gaya pemerintahan baru yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk terus bisa memberikan solusi dari berbagai permasalahan maupun juga tantangan di Indonesia? Kita akan membahasnya malam hari ini tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah memberikan waktunya menyambut malam tahun baru ini. Nanti bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Hariko, terima kasih sudah hadir bersama kita malam hari ini. Juru bicara kantor kepresidenan PCO, dan juga sudah hadir bersama kita Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika dari ITB, dan juga bergabung bersama kita Kang Cecep Hidayat, dosen politik Universitas Indonesia. Sehat semuanya ya, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelum nanti kita menyambut tahun yang baru, tapi yang menarik juga nih Mas Hariko, pas sekali tadi kita memulai malam hari ini dengan pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan PPN menjadi 12% yang resmi berlangsung besok ya, tinggal menghitung jam ya. Tapi hanya untuk barang dan jasa mewah. Ini mewah, tentu pertimbangannya apa saja sih Mas? Karena kan ini kan kebijakan pajak yang sudah dilakukan sesuai dengan konstitusi ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Gimana Mas Hariko? Iya, terima kasih Mbak Kenane, kemudian senior saya Kang Cecep sama Kang Aep ya. Ais ya. Selamat tahun baru untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kado tahun baru dari presiden kita adalah PPN 12% hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Presiden kita sangat tegas, konsisten. Sejak awal beliau sudah mengatakan PPN, kenaikan PPN dari 11 ke 12 atau 1% ini untuk barang dan jasa yang mewah. Presiden kita sangat memahami, sehingga selama 2 bulan Pak Prabowo menjabat ini kan banyak kebijakan-kebijakan yang memang beliau peruntukkan agar masyarakat ini merasakan uang negara, kan begitu. Pertama kan kita melihat kenaikan UMP, jadi upah itu dinaikkan menjadi 6,5%. Kemudian juga harga tiket pesawat diturunkan jadi 10%. Kemudian perjalanan dinas para pejabat untuk tahun anggaran 2024 itu dipangkas 50%. Kemudian juga perjalanan dinas luar negeri itu dibatasi, diketatkan. Jadi orang pejabat kalau ke luar negeri itu harus seizin presiden. Nah sekarang untuk studi banding itu maksimal 3 orang dan itu harus seizin presiden. Kemudian juga ada penghapusan ya utang ya untuk UMKM di bidang pertanian, perikanan, nelayan. Utang ini dihapuskan oleh presiden. Intinya di tahun 2025 ini kita optimis. Nah ada satu survei dari Ipsos ya. Ipsos ini lembaga riset dari Prancis. Nah, mereka tuh survei lebih kurang 23.000 orang di 33 negara. Hasilnya Indonesia ini masyarakatnya, di antara masyarakat dunia ini, Indonesia menempati posisi yang pertama sebagai negara yang paling optimis menyambut tahun 2025. Nah kita memang lihat modal kita kan sangat besar nih. Salah satu modal yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah merajut persatuan ini. Jadi Presiden Prabowo sangat memahami ya bahwa kita ini ada 1.340 suku bangsa, kita ada 718 bahasa daerah ya. Kemudian kita ini juga ada 178 ya kelompok aliran kepercayaan. Bahkan Presiden Prabowo sendiri kemarin mengatakan saya adalah contoh dari keluarga Pancasila. Jadi beliau adalah pemimpin yang sangat memahami betapa majemuknya bangsa Indonesia ini. Ini juga satu modal dari kita. Dan di tahun 2024 ini yang patut juga kita doakan dan kita bantu adalah
selama lebih kurang 2 bulan ini Mbak Ken, ada 50 titik di Indonesia yang terjadi bencana. Nah, pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan dan masyarakat juga bergerak. Kemudian kita juga dinobatkan oleh Charity Aid Foundation, ini sebuah lembaga yang meriset. Kita juga berada di peringkat pertama. Jadi orang Indonesia ini adalah orang yang paling suka tolong menolong. Nah, yang terakhir kita melihat masyarakat tinggi sekali kesadarannya untuk memberantas korupsi. Tapi nah, yang kemarin Presiden sudah menegaskan seharusnya hukuman koruptor itu lebih berat. Jadi Presiden merasakan betul keinginan daripada netizen, keinginan daripada masyarakat agar korupsi ini betul-betul bisa diberantas dari Indonesia. Korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Terima kasih. Banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kang Acep, ini menarik juga. Kalau kita melihat paling tidak 2 bulan ke belakang lah ya setelah Presiden Prabowo Subianto ini memimpin, tentang berbagai hal yang dilakukan, penyesuaian yang coba untuk dilakukan, dan berbagai kebijakan yang coba dilahirkan. Kang Acep melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini seperti apa sih sejauh ini? Apakah akan jauh berbeda nanti di tahun 2025 atau seperti apa, Kang Acep? Seharusnya berbeda dari yang sebelumnya, ya. Meskipun ada kata diksi yang populer dalam prosesi pemilihan presiden sampai sekarang itu adalah melanjutkan, ya. Tapi saya berharap bahwa melanjutkan itu adalah diksi politik, ya. Kalau dia diksi politik, maka sebetulnya dia digunakan untuk mencapai satu target tertentu. Dan targetnya adalah memenangkan pemilihan presiden. Dan itu sudah lewat. Sudah lewat. Sudah menang ya. Betul. Maksud saya artinya diksi itu tidak digunakan lagi. Gitu ya. Jadi tidak ada move on ke tujuan yang baru ya, Kang Acep, ya. Gitu ya. Tapi saya melihat ya beberapa hal di bidang saya misalnya ya, yang saya dekat dengan saya pendidikan misalnya ya. Saya melihat memang bingkai besarnya memang melanjutkan, tapi saya melihat di dalamnya ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Dan itu kabar baik menurut saya ya. Itu kabar baik yang harus kita support ya. Tanda-tanda itu, meskipun kita harus masih mengujinya. Artinya kita memang memiliki harapan, di samping juga harus tetap memelihara kecemasan. Ya. Misalnya 2 hal yang baru ini aja ya. Satu hal pengumuman kenaikan pajak ya, PPN itu mencemaskan ya, dan itu harus dipelihara kecemasan itu supaya kita terus kritis. Karena misalnya 11% untuk barang mewah. Apa itu barang mewah? Definisi itu mesti jelas gitu ya. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, turunan-turunannya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana itu dikawal. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa di tingkat atas kebijakan-kebijakan itu seolah-olah brilliant, tapi di pelaksanaannya itu repot ya. Itu menurut saya butuh pengawalan ya. Dan yang ketiga juga butuh komunikasi yang baik, terutama dalam masyarakat digital hari ini, supaya dia tidak menjadi blunder perbincangan yang kesana kemari, di mana semua orang bisa berbicara. Jadi menurut saya itu harus ini. Itu kecemasan. Di sisi lain kita juga punya harapan. Pada saat yang sama sebelumnya Pak Prabowo mengkritik, tadi dijelaskan Mas Hariko, tentang korupsi ya. Saya kira sepengetahuan saya baru sekarang nih ada presiden yang menyebut jumlah hukuman ya artinya 50 tahun itu ya. Itu kan real menurut saya. Ya, sejatinya apa yang disampaikan oleh presiden itu menjadi semacam sabda pandita ya. Jadi dia harus ini nih, nanti kita akan lihat nih bagaimana Jaksa Agung, bagaimana dia menyikapi kata-kata Pak Presiden ini ya. Dan itu sudah clear, sudah jelas ya. Ini hukumannya tidak terlalu kecil, beratus triliun dihukum cuma segitu, 50 tahun dong. Nah, kan gitu ya. Nah, itu menurut saya itu adalah harapan yang harus dijaga dan kita harus support itu. Menurut saya dan begitu. Gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini dalam 2 bulan terakhir terlihat seperti apa sih, Kang Acep, kalau di mata masyarakat sendiri melihatnya? Cukup tegaskah, konsen terhadap hal-hal seperti apa? Sejauh yang saya lihat sampai 2 bulan terakhir ini, saya melihat masih natural ya. Natural dalam pengertian masih banyak menggunakan bahasa-bahasa kognitif. Ya, dibanding yang penuh konotasi seperti pemimpin sebelumnya. Itu kan semuanya dibangun di atas pondasi konotasi ya, citra dan lain-lain. Tapi pada Pak Prabowo saya melihat itu berkurang. Mari kita lihat yang pertama misalnya ketika Pak Prabowo mengajak para menteri itu untuk ada yang di Magelang itu. Ya. Wamil itu. Wamil ya. Retreat. Ya, retreat. It's okay, itu adalah militeristik ya. Citra tapi ya, citra militer. Tapi itu memang Pak Prabowo. Iya kan? Beliau tidak membuat satu citra yang lain.
ya aku ini gitu loh, ya. Nah, tapi nanti kita lihat, itu kan citra yang sedang dibangun ya. Mari kita lihat mungkin citra positifnya tentang kedisiplinan dan lain-lain, ya. Jadi mudah-mudahan itu hanya citra yang dibangun dan itu menunjukkan bahwa memang ya aku seorang militer. Karena aku harus membangun organisasiku dengan gayaku. Itu kan kejujuran menurut kritik jadi dari diri sendiri. Kritik dari berbagai pihak kan, banyak kan, tapi itu dihadapi. Nah, tapi kita Pak Prabowo sendiri mengatakan, aku ini baru 2 bulan kok. Nah, nanti kita lihat dalam 6 bulan, setahun, gitu. Menarik nih Kang Cecep, kita juga pengen tahu apakah akan ada banyak kejutan baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika kita juga merefleksikan diri melihat tahun 2024 ini termasuk tahun politik yang luar biasa juga nih ya Kang Cecep, begitu banyak agenda politik yang terjadi, tapi dibahasnya nanti Kang Cecep, dijawabnya nanti usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.